Konsep dan proses penyelesaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidupnya dan pada tuntunan masyarakat. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan telah mampu menyesuaikan diri atau tidak mampu menyesuaikan diri. Kondisi fisik, mental, dan emosional dipengaruhi dan diarahkan oleh faktor-faktor lingkungan di mana kemungkinan akan berkembang proses penyesuaian yang baik atau yang sesuai. Sejak lahir sampai meninggal, seorang individu merupakan organisme yang aktif. Penyelesaian diri adalah suatu proses. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyelesaian diri, karakteristik penyelesaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian diri. 1. Pengertian penyelesaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. A. Penyelesaian berarti adaptasi. B. Penyelesaian dapat juga diartikan sebagai konformitas. C. Penyelesaian dapat diartikan sebagai penguasaan. Penyelesaian dapat diartikan penguasaan dan kematangan emosional. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian adalah usaha manusia untuk mencapai keharmonisan pada diri sendiri dan pada lingkungan. 2. Proses penyelesaian diri. Penyelesaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Penyelesaian adalah sebagai suatu proses ke arah hubungan yang harmonis antara tuntunan internal dan tuntunan eksternal. 3. Karakteristik penyelesaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyelesaian diri karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyelesaian diri. Berikut ini akan tinjau karakteristik penyelesaian diri yang positif dan penyelesaian diri yang salah. A. Penyelesaian diri secara positif. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Dalam melakukan penyelesaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain: 1. Penyelesaian dengan menghadapi masalah secara langsung. 2. Penyelesaian dengan melakukan eksplorasi penjelajahan. 3. Penyelesaian dengan trial and error atau coba-coba. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Yang pertama, reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain yang pertama, rasionalisasi, kedua, represi, ketiga, proyeksi. Lalu kemudian yang kedua, reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksi yang tampak dalam tingkah laku yang pertama seperti selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, dan mau memiliki segalanya. Yang ketiga, reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksi tampak dalam tingkah laku sebagai berikut. Berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkoba, dan lainnya. Lalu kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu-penentu itu dikelompokkan sebagai kondisi-kondisi fisik, termasuk di dalamnya
keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot. Perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Penentu psikologis termasuk dalamnya pengalaman, belajarnya, pengkondisian, serta penentuan diri. Lalu kemudian ada kondisi lingkungan khususnya keluarga dan sekolah, dan penentu kultural termasuk agama. Yang terakhir ada kondisi jasmaniah. Kondisi jasmaniah seperti pembawaan dan struktur atau konstitusi fisik dan temperamen sebagai disposisi yang diwariskan, aspek perkembangannya secara intrinsik berkaitan erat dengan susunan atau konstitusi tubuh. Dan selanjutnya ada perkembangan, kematangan, dan penyesuaian diri. Dalam proses perkembangan, respon anak berkembangnya dari respon yang bersifat instingtif menjadi respon yang diperoleh melalui belajar dan pengalaman. Dengan bertambahnya usia perubahan dan perkembangan respon, tidak hanya melalui proses belajar, melainkan anak juga menjadi matang untuk melakukan respon dan ini menentukan pola-pola penyesuaian dirinya. Penentu psikologis terhadap penyesuaian diri. Beberapa faktor psikologis yang mempengaruhi penyesuaian diri diantaranya ada pengalaman, belajar, kebutuhan determinasi diri, dan frustasi. Yang pertama ada pengalaman. Pengalaman tertentu yang mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan juga pengalaman yang traumatis atau tidak menyenangkan. Pengalaman menyenangkan misalnya memperoleh hadiah dalam suatu kegiatan yang cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik. Lalu pengalaman traumatik atau menyusahkan akan menimbulkan penyesuaian diri yang kurang baik atau mungkin salah sesuai. Yang kedua ada belajar. Proses belajar merupakan suatu dasar yang fundamental dalam proses penyesuaian diri, karena melalui belajar ini akan berkembang pola-pola respon yang akan membentuk kepribadian. Yang ketiga, determinasi diri. Determinasi adalah faktor kekuatan yang mendorong untuk mencapai suatu yang baik atau buruk, untuk mencapai taraf penyesuaian yang tinggi dan atau merusak diri. Determinasi diri mempunyai peranan yang penting dalam proses penyesuaian diri karena mempunyai peranan dalam pengendalian arah dan pola penyesuaian diri. Lalu selanjutnya ada konflik dan penyesuaian. Efek konflik pada perilaku akan tergantung sebagian pada sifat konflik itu sendiri. Ada beberapa pandangan mengatakan bahwa semua konflik bersifat mengganggu atau merugikan. Namun dalam kenyataannya ada juga seseorang yang mempunyai banyak konflik tanpa hasil-hasil yang merusak atau merugikan. Beberapa konflik dapat bermanfaat untuk memotivasi seseorang untuk meningkatkan kegiatan. Lingkungan sebagai penentu penyesuaian diri. Berbagai lingkungan anak seperti keluarga dan pola hubungan di dalamnya, sekolah, masyarakat, kultur, dan agama berpengaruh terhadap penyesuaian diri anak. Yang pertama ada pengaruh rumah dan keluarga. Rumah dan keluarga merupakan faktor yang sangat penting karena keluarga merupakan satuan kelompok sosial terkecil. Interaksi sosial ini kemudian akan dikembangkan di masyarakat. Lalu ada hubungan orang tua dan anak. Pola hubungan antara orang tua dengan anak akan mempunyai pengaruh terhadap proses penyesuaian diri anak-anak. Beberapa pola hubungan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri di antara lain ada menerima atau acceptance, yaitu situasi hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Lalu ada menghukum dan disiplin anak yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras dan dapat menimbulkan suasana psikologis yang kurang baik untuk penyesuaian diri anak. Lalu ada memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan. Pelindungan dan pemanjaan secara berlebihan dapat menimbulkan perasaan tidak aman, cemburu, rendah diri, canggung, dan gejala-gejala salah sesuai lainnya. Lalu selanjutnya ada penolakan, yaitu pola hubungan di mana orang tua menolak kehadiran anaknya. Hal ini dapat menimbulkan hambatan dalam penyesuaian diri anak. Lalu ada hubungan saudara. Suasana hubungan saudara yang penuh persahabatan, kooperatif, saling menghormati, penuh kasih sayang mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercapainya penyesuaian diri yang baik.
Selanjutnya ada masyarakat. Keadaan lingkungan masyarakat di mana individu berada merupakan kondisi yang menentukan proses dan pola-pola penyesuaian diri. Lalu yang selanjutnya ada sekolah. Sekolah mempunyai peranan sebagai media untuk mempengaruhi kehidupan intelektual, sosial, dan moral para siswa. Suasana di sekolah, baik sosial maupun psikologis, menentukan proses dan pola penyesuaian diri.
dan seringkali dihadapi remaja, antara lain yaitu memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja memiliki penyesuaian diri yang baik, setidaknya kita mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Permasalahan yang mungkin timbul adalah penyesuaian diri yang berkaitan dengan kebiasaan belajar yang baik. Bagi siswa yang baru masuk sekolah lanjutan, mungkin akan mengalami kesulitan dalam bagi waktu belajar, yakni adanya pertentangan antara belajar serta keinginan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, ekstrakurikuler, dan sebagainya. C. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Peranan sekolah pada hakikatnya tidak jauh dari peranan keluarga, yaitu sebagai rujukan dan tempat perlindungan jika anak didik mengalami masalah. Oleh karena itulah, setiap sekolah lanjutan ditunjuk wali kelas, yaitu guru-guru yang akan membantu anak didik jika ia mengalami kesulitan dalam pembelajaran, serta membantu anak didik yang punya masalah pribadi dan masalah penyesuaian diri terhadap dirinya sendiri maupun terhadap tuntutan sekolah. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah 1. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menyembuhkan gairah belajar. 2. Ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan. Dan terakhir, peraturan atau tata tertib yang jelas dapat dipahami murid-murid. Karena sekolah guru merupakan figur pendidikan penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya, maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut: mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri, lalu jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa, serta menunjukkan pengertian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Jika para guru bekerja bersama dengan seluruh staf di sekolah dapat melakukan tugas dengan baik, maka anak-anak didik di sekolah itu yang berada dalam usia remaja akan cenderung berkurang kemungkinannya untuk mengalami permasalahan-permasalahan penyesuaian diri atau terlibat dalam masalah yang bisa disebut yang menyebabkan perilaku yang menyimpang.